Kalau suku-suku lain, Alkitab lain, saya rasa perlu adaptasi ya dengan konsep hukum 123 di El Sadik ya. Kalau di GKJ seharusnya tidak ada masalah. Kemudian yang kedua tentang liturgi, sebenarnya tadi saya coba lihat contoh liturgi ya. Jadi ada banyak liturgi untuk ibadah-ibadah khusus gitu. Nah, saya tadi mencoba ini ya, tata ibadah. Jadi ini hanya ini saja, hanya saya coba. Kalau ini contoh saya edit ya, tata ibadah. Saya perbesar, kelihatan nggak ini? Ya, semoga nampak. Jadi kalau ibadah pelepasan itu dibuat seperti liturgi ya, kira-kira kan seperti ini ya. Ada saat teduh, kemudian ada warta gereja, kalau ini ibadah raya ya. Lilin kalau perlu, ini biasanya ada istilahnya apa? Kalau buat saya kayak persiapan, prosesi, basa-basi lah gitu ya, persiapan. Ada yang pakai lilin, ada yang pakai lonceng, ada yang kalau di GKJ kan majelis masuk terus menyerahkan Alkitab gitu ya, biasanya gitu. Nah, jemaat menyambut masuknya para pelayan ibadah, ada pengkhotbah, majelis dan sebagainya. Kemudian ada salam. Nah, kalau salam saya spesifiknya di sini ada salam ini ya, sebagai sesama orang-orang yang sudah ditebus gitu. Jadi di sini makanya saya bold atau saya ya. Jadi di dalam syukur atas keselamatan di dalam kuasa darah Yesus, kita mengakui diri sebagai umat tebusan yang berhak dilepaskan. Ini bahasa Indonesia ya. Nanti kalau ibadahnya bahasa Jawa ya ditranslate saja. Karena memang di gereja GKJ sekarang banyak generasi yang tidak bisa berbahasa Jawa malahan. Jadi ini saya adopsi berbahasa Indonesia biar juga nanti bisa dipahami gereja-gereja Injili yang lain selain Jawa. Marilah kita awali khususkan ibadah dengan pengakuan bahwa Pangeran Yehuwa, Sang Pencipta langit dan bumi adalah pemelihara dan sumber keselamatan kita. Nah, ini penting sih. Jadi di depan ada ini sumber keselamatan, karena nanti pengakuan ini itu sebenarnya pengakuan nama Sang Putra Yosua atau Yahusua. Jadi Pangeran Yehuwa yang menyelamatkan atau sumber keselamatan kita. Ini pengakuan nama Sang Putra Yahuwah atau Yehuwa yang menyelamatkan. Itu penting ya. Nanti setan tidak mungkin meniru. Tidak ada setan mau mengaku Yehuwa juru selamat. Tidak ada. Saya menjamin tidak ada. Terus yang kedua, salamnya kasih karunia dan damai sejahtera dari Aba Yahweh Bapa kita dan dari Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Nah, terserah nanti nama Yesusnya kita ikut aliran mana ya. Kalau ikut seperti yang saya bahas di materi sebelumnya ya, Anda aliran Yesus, aliran Yesua atau aliran Yehusua atau aliran Yahusua, karena secara esensial sama. Kalau ada orang protes perbedaan-perbedaannya ya bisa dilihat pelajaran kita di episode yang lalu ya. Yang jelas harus bisa bahasa Ibrani, kalau nggak bisa ya terlaluan gitu ya. Oke, terus jemaat duduk, ajakan beribadah saya rasa standar sekali. Pembacaan hukum kasih. Nah, sebenarnya ya ada pergumulan gitu ya. Jadi pengakuan dosa itu akan dimasukkan di liturgi di nomor 3 ini. Pengakuan dosa dan pengampunan atau setelah khotbah. Jadi saya punya dua opsi ya. Pengakuan dosa dilakukan di nomor 3 ini atau di nomor berapa? Di bagian 3 ya. Kalau ini kan nomor 3 bagian 1 ya. Ini kayak pengantar ya. Kemudian Romawi 3 khusus sabda. Nah, di sini
bacaan-bacaan yang dipakai ini bahkan bisa lengkap ya, bisa dari PL jadi bacaan 1, kemudian bacaan Injil PP. Kalau yang lengkap sebenarnya ada 4, karena ini saya ambil dari GKJW. Kalau di GKJ ada yang mengadopsi dari model Katolik ya, ada 4. Jadi ada 1 PL, 1 PP Injil, terus kemudian 1 Mazmur kalau nggak salah, terus ada lagi yang pengajaran Paulus gitu. Jadi ada 4. Tapi keempat ayat itu harus sinkron, harus nyambung ya. Jadi misalnya PL-nya dari kutuk leluhur, pengajaran kutuk leluhur, Mazmurnya tentang ratapan misalnya, ratapan tentang keruntuhan Yerusalem misalnya, itu bisa untuk dosa-dosa leluhur ya. Atau juga ada beberapa kisah tentang pengakuan dosa leluhur di kalau nggak salah di Hizkia ya. Raja Hizkia yang memulai ibadah di Bait Suci kembali karena dia menemukan kitab Torah. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai bacaan PL ya. Seperti itu. Kalau Injil ini bisa bebas mau pakai ayat yang mana. Tergantung tinjauannya nanti. Pengajaran Paulus itu bisa pakai duri dalam dagingnya Paulus gitu. Itu kalau 4 ayat di khotbah kan bisa panjang sekali. Makanya saya nggak senang kalau di GKJ khotbah cuma 10 menit, itu kurang ya. Jadi jemaat GKJ kalau ibadah cuma sejam itu kayak gereja sejam aja, itu kurang. Harusnya enaknya khotbah itu ya sejam, khotbahnya saja. Terus sejam lagi ada ibadah yang lain, bidang-bidang nyanyinya atau apa. Nggak tahu gereja-gereja Jawa ini kok ibadahnya sebentar sekali, khotbah 10 menit 15 menit, makanya pengajarannya ya kurang ya. Jadi akan lebih baik kalau dengan model El Sadik ya lebih diperpanjang gitu. Terus khotbahnya terserah. Ini kayak jadi ya kayak dulu Ayub yang khotbah itu ya. Khotbahnya khotbah legal ground ini ya kan. Ini sekalian tes power sebenarnya ini. Jadi temanya legal ground. Jadi kalau bisa dengan tema legal ground, ini akan tes power. Jadi kalau ada jemaat yang punya kodam, punya roh gitu ya, punya ilmu, punya jimat, pasti bereaksi. Sangat mustahil nggak bereaksi sih. Asal ya khotbah ini paham konsepnya. Sejauh ini begitu. Kalau nggak paham konsep, tidak ada kuasa. Jadi begitu paham konsep, disampaikan ke jemaat, jemaatnya memahami konsepnya, mulailah terjadi manifestasi. Jadi roh-roh di dalam otak mereka akan ya bergerak gitu. Kalau di Al-Sadik begitu ya. Jadi ketika pasien memahami kebenaran tentang kutuk leluhur, tentang dosa-dosa, kemudian begitu mereka memahami, terus mereka merasakan rasa bersalah, pengen lepas, nah itu dari situ pasti reaksi. Sejauh ini begitu. Hampir tidak ada yang nggak reaksi, mayoritas semua reaksi. Nah itu. Nah ini kalau dari opsi doanya di akhir setelah khotbah, nah itu akan lebih baik membangun konsep dulu dengan khotbah, lalu dilakukan pengakuan dosa. Pengakuan iman dulu, lalu pengakuan dosa. Sebenarnya itu. Nah nanti kalau misalnya itu taruh di belakang yang pengakuan dosa yang awal, ini bisa dipindah gitu ya. Jadi liturgi nomor 3 di bagian 1 Romawi 1 nomor 3 itu saya rasa bisa dipindah ke belakang setelah mendengarkan khotbah. Itu. Nah ini pakemnya nanti terserah nanti ataukah yang di depan ini pengakuan dosanya secara umum tentang dosa leluhur menggunakan konsep seperti Hizkia, atau tidak ada, itu saya rasa sah-sah saja.